Selamat datang di Kumal. Akhirnya ada lagi episodenya. Agak maju mundur ya episodenya gitu, tapi ya disemangatin aja lah. Dijadikan apa ya? Gue menjadikan podcast ini sebenarnya sebuah sarana untuk meluapkan dan mengutarakan pikiran gue gitu ya, atau pendapat gue, atau ya sebenarnya dumelan gue sih gitu. Tapi gue sempet bingung, ini gue mau cerita apa ya gitu. Banyak hal yang kadang gue ngerasa aneh gitu. Kenapa sih begini, kenapa sih begitu, bla 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 bla. Dan akhirnya gue sempet bingung yang mana nih yang mau gue omongin gitu. Karena kebiasaan sering mikir, jadi kapasitas gue dalam berpikir itu lebih banyak dibanding gue nulisnya. Akhirnya gue lupa nyatet gitu. Jadi ya mungkin gue akan mulai dengan cerita-cerita yang ada di diri gue dulu lah gitu ya. Maksudnya bukannya self-centered, itu gua selalu gua gitu ya. Tapi mungkin dari apa yang gua utarakan dan apa yang gue ceritain, apa yang gue dumelin di podcast ini bisa jadi suatu referensi, mungkin bisa jadi suatu opini, mungkin bisa jadi sesuatu yang bisa didebat lagi gitu ya. Atau sesuatu yang bisa lo dumelin lagi dari apa yang sudah gue dumelin gitu ya. Jadi ya semoga bisa jadi sesuatu yang bisa kita belajar lah ya. Ada sesuatu yang bisa kita ambil gitu, sesuatu yang positifnya gitu. Jadi kemarinan itu gue sempat kepikiran dan tiba-tiba keinget kalau ijazah gue itu gak kepake. Kenapa bisa gak kepake ya ijazah gue ya gitu. Kepake ini dalam artian secara fisik ya. Secara fisik si ijazah ini tidak pernah dipakai. Bukan ijazah gue gak pernah dipakai dalam artian ilmunya. Jadi singkat cerita, gue itu sarjana S1 Desain Komunikasi Visual Bina Nusantara, BINUS. Gila, keren banget ya kalau diucap. Tapi gue juga gak tahu apakah memang karena bidang pekerjaannya ya. Jadi gue tuh kan bekerja di bidang produksi, di bidang sesuatu yang bisa dibilang seni lah ya. Akhirnya jadi mungkin akhirnya gak kepake gitu. Gue gak tahu juga sih apakah ini gue doang yang mengalami, atau mungkin yang dengerin ada yang mungkin sama gitu ya, di bidang yang sedikit banyak sama, ngalamin ini juga apa enggak gue gak tahu. Tapi kalau ijazah yang kayak misalkan dokter gitu kan pasti kepake tuh. Minimal ijazah itu bisa lo gantung lah di ruang prakteknya gitu kan. Kalau ekonomi, manajemen gitu, kemungkinan besar kepake lah. Finance itu kepake gitu ya kan, karena ada hal-hal yang mungkin ada ilmu pasti di situ gitu. Tapi kalau kita ngomong seni, kayaknya nggak ada ilmu pasti gitu. Ini yang sebenarnya pernah jadi pertanyaan dan bahasan gua dan geng gua saat kuliah sih sebenarnya, saat penilaian di kampus gitu. Kita bikin sesuatu yang berupa gambar, warna, ada bentuk, ada selera, ada taste, ada suka tidak suka, bagus tidak bagus menurut pandangan seseorang. Bisa aja misalkan gue bikin ini bagus, tapi bisa aja buat lo gak bagus gitu. Pemikiran itu berlaku sampai saat gue bikin tugas di kampus. Nih gue dapat B karena dosennya suka, apa emang karena tugas gue bagus? Seobjektif apa sih? Sesubjektif apa sih? Jadi akhirnya gue selama bekerja itu yang diminta adalah portfolio lo mana. Saat pertama kali bekerja pun gue ditanyanya itu, portfolionya mana. Portfolio berarti apa yang gue kerjakan saat kuliah, kira-kiranya begitu. Atau misalkan saat kuliah itu ada side job lah gitu. Dan gue sempat ada juga waktu itu side job yang bikin sekitar 10 SKS lah. Gue gak lulus gara-gara ada ngambil kerjaan gitu ya. Dan cerita ini sempat pernah gue ceritain di Prok Podcast. Jadi mungkin kalau mau cerita detailnya sampai yang kriminalnya itu ada di situ gitu. Tapi saat sudah bekerja di tempat yang pertama, yang diminta portfolionya. Saat bekerja ke tempat kedua pun yang ditanya portfolionya mana. Yang pernah lo bikin apa? Pernah bikin kayak gimana? Itu yang selalu ditanya di gue. Akhirnya di pekerjaan kedua berarti gue menunjukkan pekerjaan gue di pekerjaan pertama plus beberapa di kampus gitu kan, saat kuliah. Saat itu gue kerja sebagai desain grafis. Yang ditanya pernah ngedesain apa? Kayak gimana desain lo? Kayak gimana aja nih hasilnya gitu. Jadi gua itu saat dari kuliah sampai hari ini gua tuh melalui beberapa
beberapa jenis pekerjaan lah gitu, tapi masih di area yang sama. Area gue nggak ngerti deh, apakah bisa gue bilang areanya seni dan entertain, gue nggak ngerti, tapi kira-kira itulah. Jadi gue kuliah desain grafis, habis itu gue bekerja sebagai desainer grafis. Setelah itu gue jadi fotografi. Setelah itu gue bikin video, jadi director iya, ngedit iya. Akhirnya belajar producering, akhirnya sampai sekarang gue di produksi video yang sesekali kadang foto juga, yang sesekali kadang desain juga. Jadi saat gue di desain ya gue diminta, lo pernah ngedesain apa? Saat gue di fotografi gue ditanyain, lo pernah foto apa? Siapa aja? Foto apa aja? Foto kayak gimana aja yang udah lo pernah bikin? Itu yang dipertanyakan. Mungkin banyak orang yang kerja di fotografi yang akhirnya lari ke video gitu, karena ada beberapa yang bosen, kok gambar diem aja ya, gimana kalau gambar ini gerak? Ada yang berpikir kayak gitu. Tapi di gua saat itu gue cuma melihat peluang aja, gue ikutin aja alurnya dan ternyata dari fotografi gue ke video. Gua ngedirect ya video klip kecil lah gitu ya, video klip artis baru gitu dari sebuah label gitu, atau video karaoke, atau ya pokoknya yang levelnya juga nggak yang berat lah. Dari ngambil, ya kadang gue yang ngedirect, kadang gue ngambil gambar, kadang gue ngedit juga, kadang gue ngedirect, ngambil gambar dan ngedit juga gitu. Nah, tiap kali menawari ini, karena gue bilang menawari karena saat itu gue bergerak freelance gitu. Jadi gue tidak berkantor gitu, gue karyawan gelap karena gue tidak terdaftar di kantor manapun. Dan akhirnya setiap kali menawarkan pekerjaan, tetap yang ditanya adalah portfolionya mana, apa yang udah pernah lo bikin, moto siapa aja lo, foto panggungnya siapa aja, penyanyi siapa aja, video klipnya siapa aja, video seperti apa yang udah lo bikin, event siapa aja. Hal-hal itu yang selalu dipertanyakan ke gua. Memang setelah itu akhirnya gua dan beberapa teman gua membuat sesuatu produksi gitu ya, seperti rumah produksi kecil-kecilan lah, yang ya puji Tuhan sudah menafkahi diri sendiri dan beberapa orang di dalamnya, dan sampai hari ini masih ada. Itu berjalan dengan baik semua, dan sampai hari ini gue tidak pernah ada yang namanya ijazah S1 desain grafis gue di BINUS itu kepake. Gak pernah terpakai ijazah gue. Paling mentok yang pernah gue kasih itu adalah saat gue magang. Jadi saat itu diminta transkrip nilai. Itu doang yang pernah gue tunjukin. Sisanya gue gak pernah pakai tuh ijazah. Tapi gue sempat dengar dari beberapa teman-teman gue yang di bidang sama ya, yang kerja di advertising, yang jadi art director, yang jadi copywriter di sebuah agency, advertising agency. Setahu gue itu kepake. Tapi gue yakin pertimbangannya adalah sekedar, oh lo bener S1, oh lo bener sarjana, oh lo sarjana dari kampus A, dari kampus B, dari sini, dari situ. Menurut gue hanya sekedar itu sih. Tapi kalau misalkan dari hasilnya, gue tetap yakin yang dilihat kalau dalam bidang seni ya, apa yang lo pernah kerjakan sebelumnya gitu, bukan nilainya, nilai secara akademis ya. Temen gue pernah cerita sih kayaknya gitu ya. Cuma gue nggak tahu, dan gue nggak tahu bidang apa aja yang sama terjadi juga hal seperti ini, dimana ijazah itu nggak kepake. Ijazah nggak kepake itu buat gue privilege gitu. Kenapa? Karena gue nggak yang bagus-bagus amat secara nilai akademis. Di sini gue nggak bilang kalau pendidikan itu nggak penting ya. Gue nggak bilang sebuah nilai itu tidak penting. Penting. Banyak kok teman gue juga yang nilainya bagus dan bekerjanya sampai hari ini bagus dan mereka sukses. Mereka besar, mereka punya nama di agency, di advertising, di digital art. Banyak kok yang oke juga gitu dan tercermin dari kuliahnya. Nah, gue bukan orang itu. Gue termasuk yang biasa-biasa aja lah. Tapi ijazah gue gak pernah kepake. Buat gue itu privilege, dimana gue bisa bekerja walaupun itu freelance ataupun itu dalam sebuah kantor. Tapi ijazah dan nilai gue IPK-nya berapa itu nggak jadi patokan gue diterima atau tidak, gue dapat pekerjaan atau tidak. Yang gue pelajarin adalah gue bisa dapat pekerjaan itu karena gue punya portfolio, punya historical kerjaan yang bagus, yang aman, yang oke lah gitu. Klien-klien yang seneng ada, dan lebih ke attitude gitu, attitude.
Ya lebih ke sikap kita gitu. Gimana kita bisa bersosialisasi dengan orang, gimana kita bisa memanage orang, gimana kita bisa men-treat klien kayak gitu-gitu. Menurut gue yang gue dapat itu. Dan di sini gue tetap berpikir pendidikan itu penting. Kenapa pendidikan itu penting? Karena walaupun ijazah gue nggak kepake, gue nggak akan bisa di sini, gue nggak akan bisa desain grafis kalau gue nggak pakai ilmu di mana gue di kampus itu gue diajarin. Dan gue tetap berpikir pendidikan itu sangat penting. Walaupun ijazah gue nggak kepake ya gitu, tapi gue bisa bekerja, gue bisa freelance bertahun-tahun gitu. Dan sampai hari ini gue masih di bidang, masih bisa bekerja. Ya salah satunya karena pendidikannya, karena ilmunya gue pakai, karena ilmunya gue ambil. Akhirnya ijazah gue itu jadinya nggak kepake ini gitu. Jadi pendidikannya penting. Pentingnya apanya? Ya ilmunya gitu. Saat gue moto, gue nggak akan tahu yang namanya layout, yang namanya komposisi kalau gue nggak belajar desain. Dan ilmu itu penting. Itu gue pakai sampai hari ini. Tapi ijazahnya yang nggak pernah gue pakai sampai hari ini gitu. Gue sempet mikir, ada nggak ya yang bisa gadein ijazah gitu, atau ada nggak ya yang mau beli ijazah gitu. Kalau itu harganya mahal, mungkin gue akan jual kalau gue butuh, kalau gue perlu. Kalau nggak mah ya gue simpen lah. Itu bukti kalau gue sarjana sebenarnya kan. Pada akhirnya kan itu aja, nggak jadi patokan juga gue kerja bagus. Oh karena gue ijazah gue oke, dari kampus oke, karena IPK gue bagus, fotonya gue pasti oke, hasilnya si Kuca ini pasti oke. Nggak gitu. Dunia ini tidak seindah itu. Jadi tetap yang penting ya ilmu yang lo punya, pengalaman kerjanya. Kalau ngomong privilege, ya mungkin tiap orang punya privilege-nya sendiri-sendiri. Mungkin kita yang gak pernah sadar kalau kita punya privilege itu gitu. Karena selama ini yang gue lihat di sosial media, sepertinya banyak orang melihat privilege itu adalah hanya hal-hal yang menyenangkan aja. Padahal menurut gue enggak loh. Ijazah gue gak kepake. Menurut gue itu privilege buat gue. Buat gue yang IPK-nya gak gede-gede amat, IPK-nya gak bagus-bagus amat, di kampus juga gak oke-oke banget gitu ya, tapi gue bisa kerja dan akhirnya gue makan di situ. Dan gue bisa membayar semua tagihan gue, apapun yang gue perluin gitu sampai hari ini gitu. Jadi ya gimana kita mensyukurinya aja sih gitu ya. Mungkin intinya dari ijazah gak kepake ini ya tetap ya pendidikan itu penting. Jadi apapun yang lo lagi geluti, apa yang lagi lo idamkan, apa yang lo lagi passionkan gitu ya. Walaupun passion ini hal yang panjang lagi kalau kalau menurut kepala gue gitu ya. Jadi apapun itu, milikilah satu keahlian di bidang yang lo mau. Gimana ya? Jangan lo perang tapi lo nggak bawa apa-apa gitu. Lo perang bawa pistol, iya udah bawa pistol, iya oke. Pelurunya nggak bawa, ya sama aja bohong. Gitu. Jadi ya perlengkapin semuanya lah gitu. Apa yang memang lo butuh untuk bisa menjalani apa yang lo mau di bidang pekerjaan yang lo mau. Kalau urusan ijazah kepake apa nggak kepake, di gua nggak kepake, tapi belum tentu di bidang lain nggak kepake juga. Mungkin sangat kepake banget. Jadi ya ini hanya gue cerita-cerita di mana kalau ijazah gue nggak pernah kepake aja sih gitu. Ya mungkin segitu dulu kali ya gitu. Semoga dari tidak kepakainya ijazah gue bisa ada sesuatu yang ada manfaatnya lah gitu ya dari apa yang gue obrolin gitu. Semoga ada yang setuju, semoga juga ada yang gak setuju juga, biar bisa ngedumel juga kayak gue. Karena gue gak suka aja kalau misalkan ada, gue pernah soalnya denger ada orang yang pernah ngomong, ngapain kuliah, ijazah juga gak pernah kepake. Ya menurut lo gak pernah kepakainya gimana dulu nih? Kalau ijazah gak pernah kepake dan lo iakan tidak mau belajar, tidak punya pendidikan, tidak punya ilmu, tidak punya skill apapun, ya gue sih cuma mau ngucapin selamat aja menghadapi kerasnya dunia gitu. Keras tuh dunia tuh. Ya gitulah ya. Karena gue udah mulai bingung mau ngomong apa. Oke lah, segitu dulu lah ya. Ya udah. Oke. Bye.